Selamat siang Pak. Kita nih seperti biasa ada pertanyaan Pak. Terutama jujur-jujuran ini banyak pertanyaan itu bukan hanya dari orang Kristen saja. Karena banyak orang mempertanyakan mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka bahkan mempertanyakan validitas kematian dan kebangkitannya yang disebut hanya 3 hari. Yaitu dari Jumat ke Minggu. Ada beberapa orang, bukankah itu mulai dari Rabu? Bahkan ada yang mempertanyakan, nggak mungkin ini 3 hari. Nah, bisa tolong Pak, bantu kami jawab berdasarkan firman Tuhan, validitas dari 3 hari ini kayak gimana Pak? Silakan Pak. Sangat klasik ya, dan sudah terjadi pada awal abad 19 sampai sekarang terus-menerus, dan khususnya pola penanggalan dan pola daripada penafsiran Alkitab, khususnya Matius 12. Tetapi sebelum menjawab, kita baca dulu Matius 12 ayat yang ke-39, demikian ya. Murid-muridnya bertanya, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Apa tandanya? Jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Jadi artinya ini satu-satunya tanda. Tanda tentang kemesiasan. 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, day and night. Perhatikan, day and night. Jadi dalam pikiran kita berarti dari pagi, siang, malam 24 jam. Menurut pikiran cara pola kita, ya. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan ini ada dalam kitab Yunus, ya. Kita bisa lihat di sana. Dan maksudnya apa? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Begini, ya, sebelum kita percaya menjawab apakah 3 hari 3 malamnya itu 72 jam, 24 kali 3, jadi dari pagi jam 12 malam lewat, kemudian sampai jam 12 siang, jam 12 malam, 24 jam. Nah, 3 kali. Apakah seperti itu literal? Ataukah penanggalan Yahudi berbeda dengan pola penanggalan kita? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita menjawab dulu isu yang sangat besar yang sudah terjawab dan tidak perlu dijawab lagi sebenarnya adalah keraguan Yesus itu mati, keraguan Yesus itu bangkit, keraguan Yesus itu mengalami penderitaan, atau Yesus digantikan dengan orang lain di kayu salib. Itu skenario tidak ada di dalam buku sejarah, tidak ada dalam Alkitab, dan tidak ada di tempat lain, kecuali ada satu kitab suci. Saya tidak menyebutkan itu. Tapi dari kitab yang ada, ahli sejarah Philo, ahli sejarah Yosefus, ahli sejarah orang-orang yang pada zaman Tuhan Yesus, dan kemudian lewat zaman-zaman setelahnya, menuliskan bahwa Yesus adalah manusia yang pernah ada, dan betul-betul ada, dan sejarahnya, pembuktiannya itu ada lebih daripada 10.000 literatur. Yesus mati dan Yesus itu bangkit, ada sekitar 3.000 literatur. Kalau Yesus hadir menjadi manusia, itu ribuan dan bahkan puluhan ribu bukti sejarah. Tetapi Yesus bangkit itu ada lebih dari 3.000 nubuatannya. Dan kita semua tahu itu, dari waktu dia lahir sampai dia mati dan dia bangkit, bahkan sampai dia datang kembali, kitab suci orang-orang bukan hanya Alkitab, kitab suci orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam juga mengaku ini, Yesus akan datang sebagai penghakim besar pada akhir zaman, yang akan menghakimi manusia, menentukan kamu masuk surga atau masuk ke neraka, diterima Tuhan atau tidak, dan itu ada semua. Jadi yang pertama, saya akan memberi satu keyakinan, termasuk ini adalah dasar pemikiran kita tentang 3 hari 3 malam, apakah benar secara pikiran kita sekarang, kalender Romawi Masehi yang kita miliki, atau sesuai dengan kalendernya orang Yahudi, ya. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Dari perkataan Tuhan Yesus, 3 hari 3 malam berada di dalam perut bumi atau rahim bumi, dan Yunus di dalam perut ikan. Apakah pengertian 3 hari 3 malam ini sama dengan pengertian kita dalam arti 24 jam? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena dari perhitungan waktu saja kita sudah tidak sama. Artinya, orang-orang Yahudi dimulai dari hari pertama itu lewat jam 6 sore, lewat 1
detik itu adalah hari selanjutnya. Jadi kalau sekarang hari Sabtu, maka nanti jam 6 sore Sabtu lewat 1 detik. Nah, itu adalah hari Minggu. Di situ. Jadi kurang 1 detik masih hari Sabtu. Dan kurang 1 jam pun hari Sabtu. Dan kurang 2 jam pun hari Sabtu. Jadi the whole day, night and day, itu artinya seluruh harinya. Jadi bagian hari yang cuma 1 jam bisa dikatakan sehari. Dan ini cara pola pikir Yahudi, bukan cara pola pikir kita. Jadi kalau saya 1 jam bekerja, maka dihitung bekerja 1 hari. Nanti ada buktinya dalam Alkitab. Ya, dan itu ada semua. Dan bagaimana perhitungan ini? Yang pertama, ada dasar pemikirannya. Ya, termasuk tadi Tuhan Yesus itu bangkit, mati atau tidak. Yang pertama, sejarah umum dan tulisan-tulisan yang ada di dalam zaman-zaman sebelumnya. Dari abad awal Masehi sampai sekarang. Yang kedua, tulisan bapak-bapak gereja awal. Ya, seperti tulisan para bapak gereja yang Irenaeus, Origen, Justin Martinus, John Chrysostom, dan banyak yang lain, termasuk di situ Agustinus dan semuanya. Dan ini bapak-bapak gereja tidak pernah mempermasalahkan 3 hari 3 malam. Aneh sekali kalau zaman sekarang kita mempermasalahkan. Karena mereka sudah tahu kondisi penanggalannya. Yang ketiga, tulisan-tulisan Yahudi secara kultur dan semuanya, Sabat itu begitu jelas. Dan mereka tidak menolak kematian Yesus pada hari Sabat, tidak. Dan dituliskan dalam kitab Yohanes dengan Markus, Matius, Markus, Lukas berbeda. Karena Yohanes menuliskan secara kalender Romawi, sedangkan ketiga kitab Injil itu secara Yahudi. Dan ini kita harus tahu. Dan itu detail sekali. Ya, dari sini. Jadi tradisi Yahudi, penanggalan Yahudi semuanya berbeda dengan kita. Yang keempat, seluruh konteks Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, dikatakan 3 hari 3 malam itu cuma 1 kali yang ada dalam Matius pasal 12 ayat 39 dan 40. 1 kali. Tetapi pada hari yang ketiga, setelah hari yang ketiga atau di dalam hari yang ketiga, itu tertulis jelas. Jadi bukan 3 hari 3 malam. Nah, saya berikan contohnya. Ya, contohnya. Matius 16:21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bukan lewat hari ketiga. Jadi ada 2 pengertian. Lewat hari ketiga artinya pada hari ketiga, pada waktu ditunjuk adalah hari yang ketiga. Dan ini hari ketiga. Dan bisa dikatakan orang Yahudi, ini hari ketiga, lewat hari ketiga, lewat hari yang ketiga. Jadi waktu jam 6 sore lewat, itu lewat hari ketiga. Ini hari ketiga. Jadi itu pengertiannya. Nah, dikatakan yang Matius 17:23, dan mereka membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan semua dikatakan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga, pada hari ketiga, pada hari ketiga. Ya. Jadi pada hari ketiga dia bangkit. Nah, bangkitnya dia dengan dilihat orang, itu beda. Beda. Jadi dia bangkitnya kapan dan setelah itu dilihat oleh murid-muridnya perempuan-perempuan. Nah, itu waktunya sudah berbeda, ya. Beda waktu. Jadi enggak bersamaan. Terus pasal 20 ayat 19. Ini jelas sekali. Seluruh mengatakan bangkit pada hari ketiga. Dan dikatakan di sini, dan mereka akan menyerahkan dia, ini Tuhan Yesus berkata, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ya. Matius 27 ayat 63. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat, waktu itu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Bukan kubur. Dikatakan pada hari ketiga, setelah hari ketiga ia bangkit. Artinya setelah hari ketiga, setelah jam Sabtu malam lewat jam 6, nah itu lewat. Dan kemudian masuk subuh lewat hari ketiga. Karena dia menjelang fajar. Yesus dibangkitkan. Itu hari Minggu. Jadi lewat hari Sabtu, lewat hari ketiga, lewat hari Sabtu. Hari yang ketiga. Ya, jadi jelas sekali.
Terus ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk mereka supaya menjaga kubur sampai hari yang ketiga. Dijaga ya. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri, lalu mengatakan pada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Dan semua tertuliskan. Dan ada dalam Markus pasal 9:31, Markus 10:34, Lukas 9 ayat 22, semua dibangkitkan hari ketiga. Dan yang luar biasa, Paulus sebagai seorang Yahudi yang asli, dan dia menuliskan tentang kebangkitan Yesus, 1 Korintus 15 ayat 4, sama. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi perjanjian lama, karena waktu itu belum ada perjanjian baru. Sesuai dengan perjanjian lama pada hari ketiga. Nah, sini kita akan melihat ya bagaimana kita berpikirnya. Ada satu kejadian ya. Jadi kita sudah berpikir bahwa penanggalan 24 jam kali 3 itu bukan cara penanggalan Yahudi. Yahudi memakai penanggalan jam 6 sore, bukan jam 12. Jadi lewat satu hari dihitung sehari penuh. Day and nights. Jadi melakukan pekerjaan apapun itu sudah masuk hitungan hari yang ditunjuk, hari yang ada pada saat. Ya kalau itu sekarang hari Sabtu, nah Sabtu itu saya jam 9 Sabtu saya bekerja ini. Dan dikatakan kalau kamu bekerja maka upahnya itu adalah upah sehari penuh. Bukan sejamnya, bukan. Ya, itu diupah. Nanti kita akan belajar. Ya, pertanyaan ini mungkin perlu kita jawab dengan pasti. Kenapa? Karena itu sudah pasti di Alkitab. Dan pengakuan iman rasuli jelas pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati. Ya, jadi bukan artinya harinya kebangkitan itu seperti yang kita pikirkan. Ya, oke, kita akan masuk di dalam pertama kitab Kejadian pasal 1 ayat 5, 8, 13, 19, 23, 31. Artinya apa? Tuhan menciptakan dari petang menuju siang. Petang, siang. Dan ini kalender Yahudi sesuai Alkitab. Dari petang ke siang. Kalau kita dari siang ke petang. Mereka dari petang ke siang. Jadi jam 6 sore itu lewat, itu satu hari. Dan jelas dikatakan pada hari Sabat, dikatakan hari Sabat tidak dihitung dari hari petangnya. Hari Sabat, hari terang Tuhan. Sabat, fajar menyingsing. Dan itu semua ada maknanya dalam Kejadian. Nah, di dalam Ester pasal 4 ayat 16 dikatakan Ester tidak makan 3 hari 3 malam. Ya, perhatikan. Berarti artinya kalau 3 hari 3 malam dia kemudian datang lewat hari yang ketiga, maka hari Minggu dan peraturan pada zamannya Ester Raja Ahasiweros dikatakan bahwa siapapun yang waktu raja istirahat dan datang, maka semua orang itu yang tidak dapatkan izin dibunuh semua. Jadi Ester kalau melanggar waktu itu dan dia minggu datang, maka dia akan dibunuh. Nah, dikatakan di sini pada ayat pasal 5 ayat 1, Ester datang pada hari yang ketiga, bukan lewat hari ketiga. Padahal dikatakan tadi dia berpuasa 3 hari 3 malam. Dan dikatakan di sini pada hari yang ketiga Ester datang. Bukan lewat hari ketiga. Ya. Yang kedua dalam Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2. Marilah kita berbalik pada Tuhan sebab dialah yang menerkam dan menyembuhkan kita. Dialah yang melukai dan membalut kita. Dan dikatakan dalam Hosea, ia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi pada hari yang ketiga. Ya, oke. Nah, dikatakan di sini untuk menjawab dengan jelas alasan yang dalam perjanjian baru, saya akan memakai cara hitung di dalam perumpamaan pekerja anggur. Nah, ini luar biasa. Dan saya banyak perekat sekali membahas perumpamaan pekerja ini. Khususnya bagi orang-orang yang dalam dunia kerja. Kita lihat di dalam Matius pasal yang 20, Matius pasal 20. Pasal 20 ayat yang ke-6. Perhatikan ya. Matius 20 pasal ke-6. Ayat 1, pasal 20, ayat yang ke-1 dulu. Adapun hala kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar. Fajar subuh. Jadi subuh kira-kira jam berapa? Jam 2, jam 3. Tuan ini keluar rumah mencari pekerja. Sama dengan waktu Yesus bangkit, sama. Jadi pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.
Ya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, hitung sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ya, yang ketiga, nah kita lihat ayat 3, dan bertemulah dia dengan orang pada jam 9, satu orang. Bertemu lagi jam 12, satu orang. Bertemu lagi jam 3, satu orang. Ya, dari jam tadi pagi, subuh, dan kemudian jam 5, tinggal 1 jam. Jam 5 sore, terus jam 6 sore. Itu cuma 1 jam. Bagaimana menghitungnya ini? Bagaimana menghitung waktu 1 jam ini? Padahal seluruhnya dia tidak bekerja 1 jam. Nah, perhatikan. Pasal 20, Matius pasal 20 ayat 12. Kemudian, begini ya. Katanya, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Coba, yang 1 jam kamu sama dengan saya, yang dari jam 3. Loh, kenapa juga yang saya kan lebih lama saya dari jam 9, saya dari jam 6, saya dari jam 12, lebih lama lagi. Kenapa kamu mendapatkan orang itu pada jam 5, kok membayarnya 1 dinar? Loh, saya yang lebih lama kok 1 dinar? Kamu nggak adil. Nah, ini perhitungannya begini, ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Ayat yang ke-13. Ya. Dikatakan di sini. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Sedinar sehari. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Jadi ini bukan ketidakadilan, ini kemurah hati. Yang bagi kita nggak adil itu bagi Tuhan murah hati, belas kasihan dia. Jadi di sini jelas 1 jam itu dihitung 1 dinar, bekerja sehari utuh. Dan tidak pernah dikatakan 1 jam untuk 1 jam 1 dinar. No, kesepakatannya kamu kerja 1 hari sama dengan kerja sehari. 1 jam sama dengan sehari. Dan disinilah kita jelas sekali bahwa apa yang dimaksud dengan 24 jam itu bukan seperti pikiran kita orang Indonesia dan orang zaman sekarang. 24 jam secara literal waktu, detik, menit, dan jam. Tetapi berkaitan dengan idiomatik. Dan orang Israel, orang Yahudi tidak pernah merasa ini bersalah dan menyatakan salah pada orang-orang Kristen yang mengatakan Yesus pada hari ketiga, dan imam-imam kepala semua mengakuinya. Masalah yang problemnya adalah tentang Yunus yang satu-satunya kalimat ini. 3 hari 3 malam. Nah, kembali, jika ini menjadi satu literal seperti pikiran pola penanggalan kita, maka ini tidak terjawab. 3 hari 3 malam ini. Apakah 3 hari penuh 24 jam, 24 jam, 24 jam? Oke, kita akan menghitung ini. Nanti bisa dilihat di gambar itu ya. Di chartnya itu, perhatikan ya. Dengan pola pikir Yahudi, Yesus disalibkan, diadili hari Kamis ya, dan mengadakan perjamuan kemungkinan besar di hari Rabu malam ya. Dia ditangkap Rabu malam dan kemudian dibawa ke pengadilan hari Kamis, dan kemudian diadili, dan kemudian pagi-pagi itu terus dibawa kemana-mana ya, dari pengadilan agama terus ke Pilatus, dan dikembalikan lagi, kemudian dibawa ke penyaliban. Dan perhatikan, jam 9 dia dibawa dan diadili dan dibawa untuk disalibkan. Jam 12 persis dia disalibkan, jam 12. Ya. Jam 3 dia berteriak, dia menyerahkan nyawanya, dan dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dan dia mati. Jam 3 sore dia mati. Dan orang-orang berkata, besok hari Sabat. Besok hari Sabat. Nah, ini Sabat yang merupakan Sabat tunggal. Sabat yang selalu rutin dilakukan dan Sabat yang sudah ribuan tahun dilakukan. Bukan Sabat yang diperingati oleh Israel sebagai Sabat keluarnya bangsa Mesir yang dirayakan. Jadi hari Minggu dan hari libur itu berbeda. Jadi Sabat yang perayaan itu dengan Sabat yang rutin itu berbeda. Tuhan Yesus disalibkan Jumat itu adalah Sabat yang rutin. Sabat
yang sudah menjadi kultur, yang menjadi ritual sembahyang dan semuanya, itu adalah Jumat dan tidak Kamis atau Rabu. Di situ, Jumat. Ya, jadi jelas. Jadi hari Jumat menuju ke Sabtu dan tersisa waktu dari jam 3 mungkin diturunkan dan lain-lain, terus kemudian dibersihkan, masuk ke kubur. Nah, masuk ke kubur kira-kira lebih dari 1-2 jam. Dan tinggal waktu cuman beberapa jam, jam 6. Perhatikan. Berarti dihitung secara penanggalan kita hanya 1 jam, tidak mungkin 1 hari. Di dalam penanggalan Yahudi itu 1 hari 1 malam. Jadi jelas sekali. 1 jam itu dengan 1 jam 1 dinar, sama ini 1 jam mewakili seluruh harinya. Day and nights. Dan dia mati di situ. Hari apa? Jumat. Yesus mati hari Jumat. Dan sehari 1 jam atau beberapa jam sebelum mati, dia dikubur, ini masuk Jumat sehari semalam. Dan kemudian Sabtu, sampai jam 6 sore Sabtu, sehari semalam. Walaupun 24 jam, ini 1 jam. Ini 2 hari 2 malam. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Lewat jam 6. Kemudian dikuburkan lewat jam 6. Sabtu itu, fajar, dia bangkit. Nah, kapan bangkitnya? Alkitab tidak jelaskan. Yesus detiknya kapan? Tadi jelaskan. Dan waktu dia bangkit lewat jam 2-3 pagi. Nah, kira-kira itu lewat jam 12. Jam 2-3 pagi, jam 4 pagi, fajar itu. Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan. Nah, dikatakan lewat sehari semalam. 3 hari 3 malam. Jadi yang utuh seperti kita hari Sabtu 24 jam, yang ini beberapa jam, dan ini beberapa jam. Dan menurut Yahudi, sehari semalam, sehari semalam, sehari semalam. Dan tidak ada masalah. Dan dikatakan pada hari ketiga dia bangkit. Ini artinya Yesus bangkit di hari lewat jam 6 sore. Dia bangkit. Kapan bangkitnya? Kita nggak tahu. Dan dia bertemu dengan perempuan itu pada hari kita Minggu subuh bertemu dengan perempuan. Dan itu sudah masuk 3 hari 3 malam. Dalam arti idiomatik seperti Yunus. Jadi saya percaya penuh Yunus dalam perut ikan bukan 24 jam seperti yang kita pikir. 3 hari 3 malam Yunus. Karena itu idiomatik. Maka dipakailah dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai sekarang pun masih berlaku. 3 hari 3 malam itu bukan 72 jam. Dan ini selesai. Dan tidak perlu bertanya lagi. Dan sejarah gereja tidak pernah mempertanyakan. Kecuali orang-orang yang iseng mau mencari kelemahan-kelemahan dan tidak mengakui kematian dengan cara jamnya dipersalahkan, berarti Alkitab salah, dan tidak mengakui Alkitab, tidak mengakui Yesus mati dan semuanya. Dan ini dampaknya besar. Tetapi kita harus tahu, di dalam sejarah gereja tidak tergoyahkan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan ditulis semua dalam Alkitab. Seluruh kitab suci mengatakan itu. Dan hanya di dalam kitab Yunus 3 hari 3 malam. Yang artinya adalah merupakan satu idiomatik ekspresi penanggalan Yahudi bahwa 1-2 jam, 1 jam 1 dinar, itu 1 hari dia bekerja dan hitungnya seperti itu. Dan itu ada di Alkitab dan semuanya. Dan saya pikir ini beres. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Tidak ada pertanyaan yang bisa untuk menganulir, meragukan, dan kemudian tidak mempercayai tentang sejarah Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit dan datang kembali. Semua jelas. Alkitab menjamin kebenaran yang sempurna, yang tidak terbantahkan. Dan kita puji Tuhan, kita memiliki ini. Dan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab yang berkaitan dengan semua yang ada di Alkitab. Kita bersyukur Tuhan berikan para teolog, arkeolog, kemudian orang-orang yang ahli firman Tuhan sudah membantah ini semua. Dan semua sudah jelas. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pertanyaan yang lain.